Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama-tama, tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, sehingga kita pada saat ini masih Allah izinkan untuk berdiri di atas muka bumi ini dalam keadaan sehat dengan oksigen yang masih Allah gratiskan. Masya Allah. Dengan keadaan inilah kita mampu menuntut ilmu, kita mampu belajar, yang mana di luar sana masih banyak sekali orang-orang, masih banyak sekali anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, para hadirin dan teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk berbagi kebaikan, untuk mengajak teman-teman semua para hadirin untuk membahas sesuatu yang sering sekali menjadi buah bibir, yang sering sekali diperbincangkan ya dengan hangat, terutama oleh kalangan anak muda. Apa itu? Yakni istiqomah. Pada zaman ini, teman-teman, anak-anak muda ini sering mengeluhkan, kenapa sih istiqomah itu berat? Kenapa sih istiqomah harus seletih ini? Kenapa sih istiqomah perjuangannya harus sekuat ini gitu? Pada zaman ini, anak-anak muda memang sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya yaitu mengenai pergaulan ya, dan juga tren-tren masa kini nih yang sering sekali berseliweran di media sosial. Mungkin sebagian di antara mereka merasa senang karena mungkin di antara mereka merasa mereka dapat bergaul dengan bebas tanpa memperhatikan batasan apapun. Kemudian mereka juga dibebaskan untuk berekspresi melalui konten-konten yang mereka buat. Namun, tidak sedikit juga di antara mereka, tidak sedikit di antara kami yang merasa khawatir, yang merasa cemas dengan zaman yang sedang kami hadapi ini. Masya Allah. Semangat ya, buat kamu yang sedang berjuang menutup aurat di tengah gempuran outfit anak-anak muda. Semangat ya, buat kalian nih, yang memilih berdiam diri di rumah daripada keluar dengan yang bukan mahram. Dan semangat buat kita yang memilih bersusah payah untuk menjaga Allah di dalam hati kita daripada menjaga perasaan orang lain yang belum tentu untuk kita. Para hadirin dan teman-teman sekalian, istiqomah itu berat. Kalau ringan, namanya istirahat. Istiqomah adalah upaya kita untuk terus melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus konsisten dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah cintai. Maka apa sih penyebab-penyebab dari beratnya istiqomah nih? Di antaranya yakni kesusahan dalam mengontrol iman nih. Iman anak muda saat ini itu suka sekali naik turun. Kalau nengok kiri dikit, itu udah oleng imannya. Maka gimana cara mengantisipasi ini? Salah satunya adalah sering-seringlah datang ke dalam majelis ilmu. Bahkan kita duduk di majelis ilmu saja, itu sudah membuat hati kita adem. Setuju nggak? Apalagi kalau kita niatkan untuk belajar sungguh-sungguh di sana. Kemudian apa sih penyebab lain dari sulitnya istiqomah ya, terutama untuk anak-anak muda? Yaitu mungkin seringkali masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Karena sungguh, kemaksiatan ini itu menutup kelezatan atau menghilangkan kelezatan
terhadap keimanan kita kepada Allah, hilang rasa lezatnya iman kita kepada Allah. Maka beruntunglah untuk orang-orang yang masih senantiasa merasakan nikmatnya iman di dalam hatinya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 8 ada doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencondongkan hati kita kepada kebaikan dan tidak mencondongkan hati kita kepada keburukan dan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Sungguh Engkau Maha Pemberi. Istiqomah itu berat, makanya butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata terkait istiqomah dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqomahlah. Teman-teman sekalian, istiqomah adalah cita-cita seluruh umat Muslim, termasuk kita. Cita-cita kita sebagai pemuda Muslim. Kenapa sih istiqomah itu berat banget? Kenapa sih sulit banget? Itu wajar teman-teman. Kenapa? Karena balasannya surga. Masya Allah. Lantas bagaimana sih tips and trick untuk istiqomah di tengah gempuran fitnah di zaman ini? Yang pertama adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia lemah pula, itu butuh banget pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu beribadah, kita mampu berbuat baik, itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak ada alasan untuk kita enggan berdoa kepada Allah. Nah, tips yang kedua adalah berusaha untuk memulai amalan-amalan dengan tidak tergesa-gesa. Allah itu paling mencintai sekali amalan-amalan yang sederhana namun konsisten. Contohnya itu ketika kita bersedekah misalnya 1.000 aja, tapi setiap hari sedekah subuh, itu luar biasa. Itu udah Allah suka banget, udah Allah cinta banget. Jadi perlahan dalam beramal, walaupun sedikit tapi konsisten. Kemudian tips yang ketiga adalah berteman dengan orang-orang baik. Coba deh saat ini kita lihat siapa nih circle kita, siapa nih orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Apakah mereka orang-orang yang akan membantu kita ketika kita sedang futur, membantu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Emang teman-teman gak mau nanti di surga kumpul dengan teman-temannya lagi di dunia? Gak mau reunian dengan teman-temannya di dunia? Pasti mau banget. Makanya mulai saat ini coba deh dicek circle-nya. Mulai nih kumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tips yang keempat adalah hijrahlah dengan ilmu. Terkait menuntut ilmu, kita tidak bisa melakukan sebuah perubahan baik tanpa ilmu, teman-teman. Karena perubahan baik kita yang tidak didasarkan dengan ilmu itu rentan sekali untuk hancur. Kita rentan sekali untuk jatuh lagi. Makanya ketika kita berusaha untuk hijrah, berubah menjadi lebih baik, itu didukung dengan terus menuntut ilmu. Jangan puas dalam menuntut ilmu, bahkan sampai akhir hayat kita. Dan tips yang terakhir atau tips yang kelima adalah berlatihlah istiqomah di bulan Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang suci ini, yang mana umat muslim itu lagi berlomba-lomba nih untuk meningkatkan amal ibadahnya. Dan ini berlaku sama untuk kita. Ini kesempatan yang luar biasa banget untuk kita untuk berlatih istiqomah dan juga meningkatkan amal-amal baik kita. Karena itu menjadi
pemicu semangat nih buat kita. Allah lipat gandakan pahala kita di bulan suci ini. Allah buka rahmatnya yang begitu luas untuk kita. Maka ayo manfaatkan bulan Ramadan ini. Ayo belajar istiqomah. Walau berat, gak masalah. Pelan-pelan teman-teman semua. Jangan lewatkan bulan Ramadan ini dengan sia-sia. Karena sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah. Kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu pesan nih buat kita semua, buat anak-anak muda yang lagi gempar-gemparnya nih mengejar cita-citanya, yang punya banyak sekali mimpi dan harapan di dalam hidupnya. Pesannya adalah, jadilah apapun yang kamu mau. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Siapapun kamu nanti dan jadi apapun kamu nanti, tetap jadilah hamba Allah yang bertanggung jawab terhadap agamanya. Dan tidak ada kata menyerah untuk istiqomah, teman-teman. Karena tidak ada kata tolak untuk surga. Siapa sih yang mau nolak surga? Nah baik, inilah yang mampu saya sampaikan kepada hadirin dan teman-teman sekalian. Semoga bisa diambil baiknya, dibuang buruknya, semoga ada hikmahnya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin tidak sengaja saya lakukan. Karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa ya. Dan kesempurnaan itu hanya datang dari Allah dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.